Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Walidi Rizal. Di sini dengan NIM 121 ini, saya akan mempresentasikan daripada tugas kewirausahaan saya, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU dengan skema pabrik tempat partnership atau PPP atau Triple P. Jadi kita bisa bilang KPBU atau PPP ini adalah dari mana ini berdasar daripada kerjasama pemerintah dan swasta. Karena adanya keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditekan dalam RPJMN. Nah, menyebabkan adanya selisih dan funding gap yang harus dipenuhi. Jadi, daripada rancangan pembiayaan jangka menengah nasional itu tidak bisa mengcovernya. Nah, selisih pendanaan ini membuka skema alternatif untuk pemerintah untuk melakukan kerjasama yang melibatkan pihak swasta atau badan usaha yang bisa dikenal dengan public private partnership atau PPP, yang merupakan perjanjian pengadaan atau swaswaklola antara pihak pemerintah dan swasta. Nah, PBU atau kerjasama pemerintah badan usaha itu dikenal dengan public private partnership sebagai sebuah skema yang menyediakan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerjasama antar pemerintah dan badan usaha atau swasta. Jadi skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada suatu perjanjian kontrak antara pemerintah yang diwakili oleh menteri atau kepala lembaga atau pemerintah daerah menjawab proyek PPK dan jaksa dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak. Nah, lembaga yang berperan dalam KPBU ini itu antara lain Kementerian PPN atau Bappenas sebagai koordinator KPBU, lalu melalui DPPR dalam memberikan dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, dan kemudian atau lembaga atau daerah atau BUMN atau BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur KKPPI yang diganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP. Lalu ada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI yang berperan sebagai badan penyiapan dalam pendampingan dan atau pembiayaan kepada PJPK. Juga penjaminan infrastruktur Indonesia atau PPI sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur. Nah, penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK wajib diadakan dalam pelaksanaan KPBU. Nah, ini terdiri dari menteri, kepala lembaga atau kepala daerah sebagai PJPK, sektor faktor yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, apabila dalam perundang-undang diatur KPBU disahkan BUMN atau BUMD, maka BUM atau BUMD juga bisa menjadi JPK. Bentuk KPBU ini ada beberapa, di antaranya adalah perancangan atau desain, lalu ada pembangunan atau project, lalu ada pembiayaan atau finance, dan juga operasi dan pemeliharaan atau maintenance and operation. Nah, dengan adanya bentuk-bentuk ini, tahap pelaksanaan KPBU itu berlangsung dari perencanaan dulu, yang dibantu dari PJPK tadi ke beberapa pihak lembaga, lalu di persiapan, mana di sini melakukan proses studi kelayakan, ada penetapan tata cara pengelolaan investasi badan usaha, dan juga pengelolaan tanah untuk KPBU, dan juga transaksi. Nah, transaksi ini diatasari oleh penjajah peminat pasar penetapan lokasi, pengadaan badan usaha pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, tanda tangan perjanjian dan pembayaran biaya. Dan transaksi inilah nanti daripada apa saja yang sudah direncanakan, apa sudah dilakukan, kemudian untuk pembayaran biaya. Ada beberapa, yang pertama ada kontrak desain operasi atau desain di FNO. Nah, dari keseluruhan ini kita bisa lihat kalau misalnya daripada organisasi dan operasi kualitas jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut, pemerintah kembali ke pihak pemerintah. Jadi bisa dibilang seperti itu. Lalu ini untuk secara visual, jadi kita bisa melihat dari mana diagram alir ini memberikan daripada pemerintah dan juga public private itu bagaimana untuk daripada kerjasamanya PPBU. Skema umum KPBU di Indonesia yang paling umum daripada ada Kemenq, lalu ada memberikan fasilitas PJPK, untuk ada perjanjian KPBU antara PJPK dan usaha, ada pinjaman dari bank untuk badan usaha tersebut, lalu ada sponsor untuk mendapatkan equity. Nah, dari badan usaha ini melakukan kontrak desain dan juga kontrak lainnya. Nah, kita ingin mengetahui kalau misalnya sepanjang 2020 atau 2024 terdapat kebutuhan anggaran dana sebesar 6.445 triliun. Nah, di mana 42%-nya di cover dari KPBU atau sebesar 2.700 triliun. Hal ini kita bisa lihat dari proyek Indonesia KPBU seperti ini, MBZ, nah,
proyek jalan tol Jakarta Cikampek 2 elevated yang menjadi jalan layang MBZ itu dikerjakan oleh PT Waskita Karya Tbk bersama PT Akset Indonesia dengan pengusahaan dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT JCC. Jadi Badan Usaha Jalan Tol PT JCC inilah yang melakukan PPP tadi atau KPBU. Dan kita bisa lihat kalau misalnya ada beberapa tentang bagian itu adalah hasil dari P3 tadi atau KPBU. Lalu yang selanjutnya ada proyek. Nah ini bisa bilang ini gambarnya ya daripada proyek jalan tol tadi Jakarta Cikampek. Nah ini yang kedua selanjutnya itu ada jalan tol Cilenyi Sumedang Daud Cicundau. Ini dibagi beberapa seksi, di mana seksi pertama dan kedua itu dibangun oleh pemerintah dengan bantuan dana pemerintah. Lalu seksi 3 sampai 6 itu KPBU dengan pihak PT CKJT. Nah 3 sampai 6 ini bisa kita dari pada gambar itu dari seksi daripada yaitu dari Sumedang sampai ke Unjuk Jaya itu dibuat oleh PT CKJT. Ini adalah gambar daripada tol Cisumdawu. Nah, ini sekian daripada presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.